Pemirsa, kesiapan dan kesigapan warga menghadapi bencana menjadi faktor yang penting guna mengurangi jatuhnya korban jiwa. Sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat, terutama bagi warga yang bermukim di wilayah rawan bencana, wajib diberikan agar warga selalu bersiaga penuh pada saat bencana alam terjadi. Untuk membahas lebih lanjut, sudah hadir bersama kami di studio ada anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia yang juga sekaligus sebagai Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati. Ibu Dwi Korita, selamat siang. Terima kasih telah hadir bersama kami Terima di Breaking kasih. News Metro Selamat TV. siang. Selamat siang Ibu. Ya. Ibu Dwi Korita, kita akan kemudian mulai menganalisa dan juga mencari tahu lebih dalam mengenai karakteristik gempa yang terjadi pada hari Jumat kemarin. Saya akan tampilkan kepada Anda pemirsa mengenai beberapa grafis data berikut ini berkaitan dengan gempa yang terjadi pada hari Jumat kemarin di Palu dan juga Donggala supaya kita lebih memahami lebih dalam begitu ya. Bu Dwi Korita, apa yang kemudian bisa kita jelaskan? Ini adalah peta tektonik Indonesia di mana ini merupakan peta sesar begitu ya di Pulau Sulawesi. Bisa dijelaskan Bu mengenai peta ini? Baik, ke atas Ya, bisa? di sini baik. saja Bu, silakan. Oh, sini, ya baik. Jadi dari peta ini kita bisa melihat bahwa Pulau Sulawesi itu merupakan pulau yang dikontrol oleh dua lempeng tektonik. Paling tidak ada dua lempeng tektonik yang bergerak dari arah timur ke sebetulnya dari arah silakan timur. Kita naik aja Bu, mungkin bisa supaya lebih memperjelas mengenai garis merah dan juga Pulau Sulawesi. Jadi ini Pulau Sulawesi, kemudian ada lempeng tektonik Samudra Pasifik di sebelah relatif di sebelah timur yang mendorong ke lempeng tektonik lempeng tektonik Eurasia. Jadi benua Eurasia. Akibat dorongan menunjam dari lempeng tektonik yang dari timur ke arah barat, maka terjadilah patahan-patahan yang terlihat pada gambar ini yang warna merah. Jadi patahan itu adalah bagian dari lempeng batuan yang patah akibat dorongan yang kuat dari arah timur tadi. Nah, kemudian ini salah satu patahan, ini menunjukkan di sini muncul patahan dari Pasifik ya, dari Pasifik ke arah selatan begini ya. Regionalnya barat timur, tapi kan impact-nya kan menyebar, ada yang utara selatan. Nah, kemudian dari ini ada tumbukan lempeng dari utara masuk di bawah ini, di bawah Pulau Sulawesi, sehingga ada bagian yang naik dan ada bagian yang turun. Dari tumbukan ini juga memicu terjadinya patahan atau sesar Palu Koro. Palu Koro ini yang kemudian dianggap menjadi penyebab terjadinya gempa kemarin ya Bu. Nah, jadi ini kami analisis mengalami reaktivasi, aktif kembali. Nah, patahan ini sebetulnya bergerak ya dengan kecepatan tertentu, namun kemarin nampaknya terjadi aktivasi, kemudian melepaskan energi dan keluarlah sebagai gelombang gempa. Ini aktivasi kembali ini karena memang ada siklus waktunya atau apa Bu? Jadi bumi ini memang kulitnya itu terapung-apung. Kulitnya itu terdiri dari beberapa lempeng. Ada lempeng tadi Indo-Australia, ada lempeng Eurasia, ada lempeng Pasifik. Nah, setiap apungan ini terjadi pergesekan, terjadi tumbukan. Jadi fenomena yang alamiah yang terjadi ibaratnya jantung berdenyut. Selama orang hidup ini berdenyut-denyut. Nah, ini selama bumi ini hidup itu terjadi. Nah, setiap tumbukan ini mengakibatkan patahan ataupun bisa terjadi guncangan gempa. Nah, memang ada sebagian pakar. Jadi para pakar sendiri itu pun juga tidak selalu satu pandangan ya. Tapi kita perlu tahu dua-duanya. Ada sebagian pakar mengatakan kejadian gempa ini ada siklusnya, ada periode ulangnya. Nah, tapi juga ada yang mengatakan hal yang lain. Kalau misalnya pada saat kemarin reaktivasi begitu ini sesar Palu Koro begitu, apakah pergerakan ini masih akan terjadi dalam waktu dekat, Bu? Itu yang sulit untuk kita dengan terus terang di Indonesia ini
kajian tentang patahan-patahan itu sepertinya masih perlu untuk ditingkatkan. Artinya apa? Ini kan harus dibuktikan, diukur, diukur, dipantau. Tapi itu belum semuanya dilakukan. Sehingga untuk menjawab itu, kalau tidak berbasis data, kita bisa ngawur nanti. Ibu silakan, mohon dimatikan dulu teleponnya sambil kemudian kita masih berdiskusi mengenai sesar ini. Ibu, kalau misalnya memang sesar Palu Koro menjadi salah satu penyebab, apakah kemudian sesar Gorontalo, lalu kemudian sesar Mantano, sesar Lawanopolo, lalu kemudian sesar Sula Sorong ini juga memiliki potensi pergerakan yang sama dengan sesar Palu Koro, Bu? Itulah yang harus selalu kami pantau. Nah, jadi sebetulnya itu bisa dijawab kalau kita pasang sensor-sensor, akselerometer ataupun seismometer, terus akan terekam ada pergerakan atau tidak. Tapi ada alatnya, Bu, untuk kemudian mendeteksi itu? Alat itu ada, cuma keterbatasan di negara kita itu adalah untuk mengadakan alat itu. Artinya kan harus membeli dan memasang di sana. Nah, itu saat ini belum terpasang di sana. Tapi mungkin bisa dicermati. Tapi itu bisa dilakukan kalau itu memang ada untuk pendanaan, itu bisa dilakukan. Baik. Jadi, pertanyaan saya selanjutnya, Bu, kalau misalnya mereka melakukan aktivasi begitu ya, baik sesar Palu Koro dan juga sesar yang lain, apakah ada tanda-tanda alam, Bu, yang mungkin terlihat dari kasat mata warga supaya tidak bisa menjadi lebih waspada? Ada tidak sih, Bu? Kalau misalnya untuk cuaca itu kita bisa melihat ya gejala ada peringatan dini. Khusus untuk gempa, negara yang sudah peralatannya komplit itu pun belum bisa mengetahui gejala-gejala tanda-tandanya. Apalagi kita yang masih peralatannya masih sangat terbatas. Baik. Kita akan tampilkan kemudian slide selanjutnya, grafik selanjutnya kita akan lihat masih berkaitan juga dengan gempa yang terjadi kemarin. Nah, ini Ibu Dwi Korita, ini merupakan Teluk Donggala, di mana kemudian terjadi gempa. Inilah kemudian wilayah-wilayah yang diperkirakan menjadi terkena dampak dari gempa. Bagaimana, Bu? Mungkin bisa dijelaskan dari peta ini. Iya, jadi khusus untuk kondisi Sulawesi ini, sebelumnya saya perlu juga mengulang sekali lagi untuk kesekian kali. Setiap saya melihat ini rasa jadi duka cita yang mendalam bagi saudara-saudara kita di sana yang terkena dampak ini. Semoga dapat segera teratasi. Nah, terus dari gambar ini, tadi sudah saya katakan, ini kan terlihat sekali. Ada kenampakan yang linear, lurus begini. Inilah jalur patahan tadi, yang Palu Koro. Dan ini tepat memotong kota Palu. Nah, dan inilah di bagian dari patahan ini yang kami analisis memicu terjadinya pelepasan energi yang di sini kita pasang sebagai pusat gempanya ada di sana. Dari alat, kami sebetulnya sudah memasang alat-alat sensor, seismometer dan akselerometer. Tapi sensor itu fungsinya untuk merekam gempa kalau sudah terjadi. Gitu. Jadi belum ada yang bisa untuk mengukur sebelum terjadi itu. Dari ini terukur bahwa pusat gempa ada di sana. Nah, ini bagian kan patahan ini kan menerus juga ada di sini. Nah, ini mengakibatkan terjadinya guncangan tanah dan batuan. Nah, guncangan ini yang kami analisis, hasilnya semacam ini. Terlihat yang warna merah. Warna merah ini adalah guncangan yang kuat sekali, bahkan ini merusak. Ini merah itu udah hampir semakin merah berarti semakin kuat. Begitu ya? Artinya semakin merusak. Sehingga kami itu bisa mencurigai di sini pasti kerusakan yang paling parah. Itu. Ibu Dwi Korita, kalau misalnya pusat gempanya di tanda bintang ini ya, tapi kemudian tsunami-nya terjadi tampaknya paling besar di wilayah ini, Bu. Ini merupakan pantai di Palu. Bisa dijelaskan, Bu, mengenai itu? Nah, terus terang saja, tsunami ini sangat unik. Menurut ilmu geologi, kegempaan dan tsunami, itu apabila terjadi patahan geser, ini kan patahnya geser, itu tidak terjadi tsunami. Itu ilmunya seperti seharusnya itu. Seperti itu. Tapi di BMKG itu, tahun ini, sebenarnya beberapa tahun yang lalu, itu berhasil.